Tahun 773 Masehi, di Khwarezm, kini wilayah Uzbekistan, lahirlah seorang bayi yang kelak akan dikenal sebagai salah satu jenius terbesar dunia Islam, Abu Rayhan Al-Biruni. Sejak muda, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia belajar matematika, astronomi, geografi, farmasi, hingga sejarah. Dalam hidupnya, ia menulis lebih dari 150 buku yang mencakup hampir semua bidang ilmu. Tak heran, banyak yang menyebutnya sebagai Leonardo da Vinci dari dunia Islam, bahkan berabad sebelum Leonardo lahir. Al-Biruni terkenal karena penelitian astronominya. Ia menghitung radius bumi dengan metode cerdas, mengukur ketinggian gunung dan sudut horizon. Hasilnya sangat dekat dengan angka modern, hanya selisih kecil dari perhitungan satelit hari ini. Ia juga menulis Al-Qanun Al-Mas'udi, sebuah ensiklopedia astronomi yang berisi tabel bintang, perhitungan gerhana, hingga penjelasan tentang pergerakan planet. Dalam fisika, ia membahas gravitasi, kepadatan benda, bahkan prinsip inersia, jauh sebelum Newton. Ia ingin memahami hukum alam secara rasional, bukan sekedar dogma. Namun karya yang membuatnya benar-benar unik adalah Kitab Al-Hind. Setelah ikut dalam ekspedisi ke India, Al-Biruni tinggal bertahun-tahun di sana. Ia belajar bahasa Sanskerta, membaca Veda, dan berbicara dengan para Brahmana. Hasilnya adalah buku tebal yang menjelaskan agama, filsafat, ilmu, adat, dan kebudayaan India dengan penuh rasa hormat. Al-Biruni tidak meremehkan tradisi lain. Ia menulis dengan objektif, seperti seorang antropolog modern. Karena itu, sejarawan menyebutnya sebagai Bapak Perbandingan Budaya. Bayangkan, pada abad ke-11, seorang Muslim sudah menulis kajian ilmiah tentang peradaban lain, tanpa bias. Selain itu, ia menulis Al-Athar Al-Baqiyah, sebuah buku tentang kalender dan kronologi berbagai bangsa, Yunani, Persia, India, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan itu, ia mencoba memahami bagaimana manusia di berbagai belahan dunia mengukur waktu. Ia melihat sejarah sebagai sesuatu yang global, bukan lokal. Pendekatan ini mendahului cara pandang modern tentang sejarah dunia. Melalui karya-karyanya, Al-Biruni membawa ilmu India ke dunia Islam, lalu ke Barat. Ia memperkenalkan sistem angka India, pengetahuan astronomi mereka, dan filsafatnya. Pada saat yang sama, ia juga membawa warisan Yunani dan Islam ke dunia yang lebih luas. Dengan kata lain, Al-Biruni adalah jembatan dari Hindustan ke Barat, dari Timur ke dunia Islam, dari masa lalu ke masa depan. Menariknya, Al-Biruni hidup dalam masa penuh konflik. Invasi Mahmud dari Ghazni menghancurkan tanah kelahirannya. Al-Biruni kemudian dibawa ke istana Ghaznavid, di mana ia dipaksa menjadi ilmuwan istana. Namun, alih-alih berhenti, ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menulis dan meneliti lebih banyak. Bahkan dalam situasi sulit, ia tetap menghasilkan karya monumental. Al-Biruni meninggal pada 1048, tetapi warisannya tidak pernah padam. Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad pertengahan. Ilmuwan Eropa belajar darinya tentang astronomi, geografi, dan budaya India. Bahkan hingga hari ini, sejarawan sains masih terkesima oleh keluasan ilmunya. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tapi ensiklopedi yang berjalan. Hari ini, di era globalisasi, semangat Al-Biruni terasa lebih relevan daripada sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa peradaban besar lahir ketika kita membuka diri, bukan menutup diri.